Iya Kak, Oke. ini dalam 1 bulan ini ya Kak ya. Sebentar. Miss Yuni lagi live nih, secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kami minta take down. Oke, dalam 1 bulan ini apa yang terjadi? Dalam 1 bulan ini saya merasa ada beberapa seseorang yang bermain di bawah sana. Maksudnya di bawah lantai. Saya posisi di Hong Kong kan. Terus lantai saya tidak begitu tinggi. Lantai bisa disebutkan Kak lantainya? Nggak apa-apa, silakan. Oke, saya ada di lantai 5 dan mereka adalah orang sini dan aku nggak tahu tujuan mereka itu apa. Tapi dalam 1 bulan ini seperti saya dipermainkan ya Kak ya. Suara saya bisa terdengar ke bawah sana, mungkin sama orang tertentu atau semua orang, saya tidak tahu. Dan suara di bawah sana bisa kedengaran di lantai saya, kecuali kalau dikecilkan suaranya, dan saya tidak tahu itu pasang alat apa, saya juga tidak tahu. Dan yang lebih parah lagi, semakin kesini mereka menggunakan alat apa saya juga nggak tahu. Dan ketika hati saya ngomong, itu bisa terdeteksi sama mereka. Dan kalau mereka ngomong, hati saya nyaut gitu loh Kak. Ini memang kayak mimpi, tapi bener nyata. Aku juga nggak tahu mau ngomong sama kakak itu dari kemarin-kemarin, tapi aku nggak tahu percaya atau tidak. Dan sampai akhirnya kemarin itu mereka bermain sampai pagi. Mereka tuh selalu bermain sampai pagi Kak di bawah sana. Maksudnya bikin rame, bikin gaduh gitu Kak. Nah pada akhirnya kemarin itu dalam 1 minggu kemarin aku sesek kan, saking-sakingnya membolak-balikkan pikiran dan hati. Masa pikiran saya pun mereka bisa tahu gitu loh Kak, bisa terdeteksi sama mereka gitu. Terus aku sampai saking tidak mau mereka tahu isi pikiran saya, sampai membolak-balikan pikiran saya, karena saya nggak mau mereka tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Saya membolak-balikan Kak, sampai saya sendiri sesek. Kenapa saya tuh sesek, bener sesek. Terus akhirnya mereka berhenti dikecilin suaranya, karena saya jarang tidur ya, kalau malam selalu diganggu. Terus habis itu dikecilin suaranya, baru saya berusaha untuk tidur gitu. Dan akhirnya setelah malam itu, paginya itu jari tangan saya sama jari kaki saya itu warna ungu, warna biru kan. Saya pikir ya mungkin saya kurang tidur atau gimana gitu kan. Ya memang aku nggak tahu gejalanya, aku nggak tahu penyakitnya. Terus abis itu aku minum, terus sorenya itu agak sesek gitu nafasnya. Dan dari waktu itu merasa dingin, selalu merasa dingin. Sekarang pun merasa dingin dan nggak ada tenaga gitu, lemes tapi nggak panas, cuma selalu merasa dingin gitu Kak. Tadi saya ke dokter, tapi dokter nggak bilang apa-apa, cuma kalau memang dalam berapa hari ini nggak ada perbaikan, saya ke rumah sakit gitu Kak. Aku udah capek, nggak tahu sampai kapan mau kayak gini. Ini lumayan hati Kak, kadang hati saya hosan, kadang sakit gitu, maksudnya sesek gitu, karena mereka bisa membaca hati saya dan saya bisa nyaut omongan orang gitu. Hati saya bisa nyaut omongan orang. Ini kayak impossible, tapi memang ada dan nyata. Aku nggak tahu kemana mau ngomong. Mandi pun kelihatan nggak, mereka kadang bisa lihat gitu loh. Aku nggak tahu pakai alat apa gitu, sehebat itu alatnya. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak pernah lihat orangnya, nggak pernah tahu orangnya.
Oke. Jadi kayak mimpi, kayak impossible gitu loh Kak. Aku juga nggak tahu gimana mau lapor, mau ke siapa, aku juga nggak tahu orangnya. Aku benar-benar nggak tahu Kak. Aku capek, bener capek. Udah 1 bulan ini lebih. Kamu di Hong Kong Kayak berapa gitu. lama sayang? Kamu di Hong Kong berapa lama? Aku 1 tahun. Terus ada gejala kayak gini mulai kapan sayang? 1 bulan kemarin. Satu Sekitar 1 bulan lebih. Iya. 1 bulan ini kamu bisa membaca hati orang lain bisa membaca hatimu. Bukan membaca. Tapi kalau orang lain ngomong, ya, mungkin yang pakai mungkin mereka semacam kayak memakai apa namanya aplikasi khusus. Tapi bukan setiap orang bisa membaca saya. Saya sama majikan saya tidak bisa membaca. Hanya orang-orang tertentu. Dia ngomong tapi bisa nyaut gitu loh Mbak, bukan baca hati saya. Mereka bisa baca hati saya, tapi saya tidak bisa baca mereka, cuma bisa nyaut omongan mereka. Hati saya bisa nyaut omongan mereka gitu loh. Hanya orang-orang tertentu gitu yang bisa nyaut ke hati saya gitu. Terus ibaratnya hati saya digunakan gitu loh. Oke, pertanyaan saya, Jadi kamu kalau malam bisa tidur nggak sayang? Bisa, tapi setiap kali kadang saya mau tidur, mereka datang bikin gaduh. Kalau nggak 1 hari di sini orangnya gonta-ganti kayaknya. Kayaknya atau kamu lihat sendiri atau pikiranmu yang Enggak, mengatakan? memang gonta-ganti kayaknya. Soalnya suaranya beda-beda, Kak. Sebentar, kamu lihat secara nyata atau masih kayaknya? Kayaknya, cuma aku nggak tahu mereka berarti kan pakai kamu laptop tidak atau pakai apa. tidak tahu kan itu orangnya ganti-ganti Iya. atau orang yang sama. Iya. Karena kamu memakai pikiranmu sendiri, bener nggak? Saya cuma denger Kak, bukan pakai pikiran, denger suara. Makanya selama ini saya Oke, nggak kamu ngomong, dengar karena majikanmu denger nggak? Kamu dengar aku sesuatu? nggak tahu. Masalahnya majikanku nggak pernah di rumah gitu. Dan sekarang ini volume dikecilin, jadi aku nggak bisa denger dan mereka juga nggak bisa denger mereka, tapi mereka bisa denger aku. Oke, kamu kira itu manusia atau hantu atau apa atau Enggak, seperti apa? aku kira manusia, bener manusia. Karena mereka bisa ngomong langsung. Cuma mereka memang bersembunyi. Kadang ada di mobil, kadang ada di mana. Aku nggak tahu. Karena aku nggak pernah Maksudnya lihat gimana? orangnya. Maksudnya sebentar. Rumah nggak bisa diisi mobil dong sayang. Rumah di sana beda. Enggak. Saya kan di rumah lantai 5, di bawah kan ada parkiran Kak. Kayak patkai gitu loh, kayak park and shop gitu kan. Di situ kan ada parkiran, terus di bawah sana ada taman gitu loh Kak. Oke, di lantai 1 dasar kamu bisa dengar dan Bukan. kamu bisa gimana? Enggak. Hanya orang-orang tertentu, bukan di lantai dasar. Hanya orang-orang tertentu yang memakai sesuatu itu. Tidak semua orang bisa dengar Kak saya Kak. Hanya orang tertentu. Jadi mungkin mereka Gini loh sayang, sebentar. Jangan punya pikiran yang terlalu jauh. Satu Iya, hal, dengerin. Satu hal. Buat apa mereka mendeteksi kamu? Buat apa mereka ngelihat kamu mandi? Dia nggak, itu bukan dia melihat saya mandi, tapi aku nggak tahu. Setiap aku mandi di bawah sana seperti ada orang ngomong. Ngomong Gitu loh, apa? Ngomong apa? Saat kamu mandi Ketika kamu mandi mereka saya ngomong apa sayang? Mereka Ya, ngomong apa? Ketika saya lepas celana, dia juga tahu. Joyful. Oh, hai maksan lah, hori. Cenai maksan. Itu seperti itu. Aku lepas baju juga. Joysam. Dia menirukan apa yang aku lepas. Makanya Kak, aku selama ini nggak lapor kemana-mana karena aku nggak tahu percaya atau enggak. Ini seperti Bukan, impossible. Saya percaya. Tapi boleh dong saya bertanya setelah kamu bercerita. Iya. Dan apakah kamu dengar suara itu atau dari pikiranmu suaranya keras? Boleh nggak direkam? Saya nggak bisa. Oke, berarti kan Memang benar itu dengar dalam saya. pikiranmu. Berarti itu dalam pikiranmu. Itu dalam pikiranmu. Jika memang benar ada suara-suara tersebut, rekam ke saya. Tapi kalau kamu bilang tidak bisa direkam, itu berarti dalam pikiranmu.
kamu lepas Joy Sam, Joyfu, berarti itu yang masuk adalah pikiran kamu sayang. Bukan Kak, memang ada. Cuma Ngerti? kali ini Kamu boleh rekam. lah sekarang aku udah terlanjur telepon, mungkin mereka mengecilkan aku harap mereka berhenti. Aku harap Oke. mereka berhenti setelah ini. Oke, siap. Oke. Jadi ini kan netizen banyak, kita minta bantu doa ya agar orang-orang itu Iya, tidak iya. mengganggumu lagi ya sayang ya. Iya, iya. Terus keluhan Aku apa harap lagi? Mereka berhenti. Keluhan apa lagi Karena sayang? aku juga nggak tahu mereka orangnya gimana, mau lapor gimana, aku juga nggak tahu. Oke. Tapi mereka pintar bersembunyi. Oke. Aku capek, bener capek. Ya semoga aja setelah ini mereka berhentilah setidaknya. Kita lo main pikiran, main hati Kak. Jadi bosanku banget aku Kak. Iya, paham. Jadi pikiranmu tidak tenang. Bisa nggak kamu tenangkan pikiranmu dulu? Enggak Kak, aku tenang, pikiranku tenang. Hari ini tenang. Cuma kadang kalau aku berpikir sesuatu, mereka tahu apa yang aku pikirkan. Bagaimana kamu tahu kalau dia tahu apa yang kamu pikirkan sayang? Iya, karena mereka pernah ngomong dan aku kan bisa dengar Kak. Oke, mereka ngomong apa? Kamu dengar apa sayang? Ini katanya, yang dipikirin, aku kan kadang kalau lihat orang cowok atau perempuan, habis lihat kan kepikiran. Kok aku lihat ini, dia ngomong. Dok, ini Dok. yang aku keluarkan. Oke, Dok. Ada orang yang pernah mengalami hal yang sama dengan kamu, tak gabungin mau nggak? Mau nggak? Iya. Ah. Oh tapi, iya. Dia pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Oke, saya gabungkan ya. Iya. Karena dia pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Dengarkan dia ngomong ya. Kalau Miss Yuni mungkin nggak bisa ngomong ya. Dengarkan ya sayangnya. Iya. Jadi biar dia mengarahkan, halo sayang, nggak usah nyebutin namanya. Aku sudah jelaskan kamu pernah mengalaminya. Oke, menurut pendapatmu, mbaknya ini kenapa, Dok? Maaf ya, sebelumnya Kak, kalau aku sebelumnya kan udah pernah ini ya curhat sama Miss kalau aku dulu juga pernah ngalamin kayak gitu ya, kebingungan yang katanya dengar sesuatu terus melihat sesuatu kayak gitu. Nah, kalau melihat enggak, aku nggak melihat. Mama melihat enggak? Nah kalau aku dengar, kalau aku sih bukan dengar sih ya, kalau aku kayak misalnya ya contohnya aja aku ngelihat YouTube apa gitu ya, ntar aku jadi kebayang-bayang dan seolah-olah itu emang kayak misal aku nonton TV nih, terus seolah-olah apa yang ada di TV itu ucapan-ucapan itu buat aku, jadi kayak gitu. Enggak, tapi ini lain Mbak, bukan seperti itu ini benar-benar bukan seperti itu, maksudnya benar-benar. Kalau aku lihat gini gitu. Lah misal ya, aku lihat Mbak Yuni di bawah, terus aku kepikiran ya kan sampai rumah, habis kepikiran ngomong, mereka pasti ngomong, dia baru aja lihat Mbak Yuni gitu. Jadi maksudnya kepikiran gitu, lihat wanita ini juga kepikiran gitu, mereka ngomong mereka, aku denger Kak. Masalahnya iya aku denger. Kan mereka pakai pengeras. Terus kalau memang Sebentar Dok, kan tadi iya, saya bilang nih kalau kamu memang pakai pengeras, boleh nggak direkam? Nah, Miss, maaf saya potong dulu. Soalnya aku dulu waktu kayak gitu ya, aku nggak percaya sama siapapun. Bahkan aku telepon ke KJRI kalau aku minta dijemput. Kayak seolah-olah aku tuh ngerasa aku loh orang berkuasa, kenapa kamu nggak jemput aku kayak gitu. Pokoknya bilangin deh sama Pak Jokowi, pokoknya jemput aku. Bahkan saudara aku yang di sini juga aku nggak percaya sama dia. Pokoknya apapun yang aku bilang, ya itu kenyataan. Maksudnya apa yang terjadi pada kamu itu nyata gitu loh, bener nggak? Sama dengan mbaknya tadi bilang bahwa
Iya. apa yang dia rasakan orang lain bisa merasakan gitu, bener nggak? Iya, betul, betul. Dok, soalnya gini Iya, loh Dok, kan? mbaknya yang telepon baru masuk ini pernah mengalami hal yang sama dengan kamu, mungkin berbeda. Itu pikiran kamu, itu seperti ada sesuatu Iya. yang lain. Bukan. Jadi nggak ada yang ngikutin Bukan. kamu, nggak ada yang ngikutin kamu sayang. Kalau saya banyak yang ngikutin. Iya, itu manusia banyak. Terus iya betul Miss, aku Dan juga saya- ngerasa kayak gitu Miss. Aku Bukan pernah ngerasa, tapi memang seolah-olah- itu. Iya, seolah-olah orang sekitar itu kayak mengikutin aku, terus memperhatiin aku kayak seolah-olah kayak mungkin ini pasti pada memperhatiin aku semua gitu. Jadi kayak aku kayak mau ditangkep gitu loh seolah-olah. Jadi kayak Enggak, gitu aku Miss. enggak. Kalau aku nggak merasa ditangkap, cuma mereka memang ngikutin gitu loh, Pak. Nggak ngikutin mau ngapain Dan- sayang? Kalau menurutmu dia ngikutin kamu mau ngapain sayang? Enggak, yang aku dengar, mereka ada yang bilang minta nomor telepon lah. Lah aku bilang, buat apa ngapain juga nomor telepon saya seorang pembantu kan? Terus ada yang ngomong juga, oh jelek kok ternyata nggak cantik, itu loh cuma pembantu gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Itu aku dengar sendiri ya Kak ya. Jadi mungkin memang ada yang memanggil mereka ke sini dengan alasan apa gitu. Aku juga nggak tahu. Tapi memang aku dengar kayak gitu Kak. Oke. Jadi sebenarnya nih Iya. makanya seperti Emang yang kita emang Kenapa? cuma pengen didengerin sih, Miss. Oke, Cuma siap. pengen didengerin, terus ya percaya, terus ya gitu, cuma pengen didengerin, percaya gitu. Tapi untuk sembuh ya waktu itu aku, jadi karena itu kebetulan majikanku itu meninggal dan akhirnya aku harus pulang ke Indonesia. Alhamdulillah aku pulang Indonesia. Aku maksudnya jujur aja ya Miss, kalau orang tua aku tuh bawa aku ke orang pintar gitu, bisa minta konsultasi kayak gitu. Tapi aku di samping itu aku juga emang tidur aku mulai normal. Setelah di sini tuh tidur aku 4 tahun itu selalunya 1 minggu itu bisa jadi cuma 2 hari tidur pules gitu ya. Nah yang 5 hari itu berarti nggak pernah tidur kayak gitu. Ditambah keluarga majikan yang toxic banget menurut aku ya, maksudnya menekan kayak gitu, banyak banget tekanan dari mana-mana, terus masalah-masalah dari rumah tangga dan lain-lain kayak gitu. Iya. Nah menurut aku sih itu kayak berpengaruh banget. Nah setelah aku pulang Indonesia, aku tidur aku kembali normal, kurang lebih itu 2 bulan udah normal lagi semuanya. Bahkan aku ingat lagi, oh ternyata aku harus kerja lagi kayak gitu. Intinya berkat aku pulang ke Indonesia itu jadi normal lagi, jadi sembuh gitu. Aku bersyukur banget. Kadang kalau di bis atau di luar gitu, saya sengaja telepon suami atau telepon ponakan cowok gitu, agar mereka tahu aku punya suami. Dan mereka bilang apa? Tapi lamyan lo, andeng hoyo lamyan lah kan. Enggak, aku nggak tahu kenapa mereka bermain kayak gitu dong. Tapi gimana sama kerjaan kamu, keganggu nggak? Kerjaanku enggak terganggu, cuma kadang majikanmu ngerasa kamu aneh apa enggak? Iya, kadang aku seperti orang gila karena aku harus disuruh ngomong pakai hati. Tapi majikanmu suka bilang kamu tuh kamu aneh gitu nggak sih? Iya, itu nggak ngurusin banget. Kamu itu kesepian di situ sendiri dah sayang? Saya selalu sendiri. Tapi memang bukan itu alasannya Kak, benar-benar bukan kesepian. Saya paham. Ini rumah baru, kemarin rumahnya nggak di sini. Ini baru berapa bulan di sini saya. Berarti kan kamu baru pindahan di rumah itu toh, terus kamu nggak pernah pulang. Kak, aku ngasih saran deh, coba kamu YouTube-nya kalau misal kamu lagi kerja nih ya, kamu coba dengerin ayat-ayat gitu daripada dengerin dengerin Miss Yuni lah, dengerin Miss Yuni aja biar pikiran kamu tuh diganti dari suara yang aneh itu, jadi suaranya Miss Yuni. Saya tahu itu adalah suara manusia. Saya tahu itu suara manusia. Apa yang kamu dengar itu benar. Cuman alihkan suara itu, katakan bahwa saya lagi ngobrol sama Miss Yuni.
Jadi setiap kali dia datang ngomong, aku lagi sibuk ngurusin Miss Yuni. Miss Yuni lagi bertengkar nih sama Garangan. Enggak, dia nggak datang ke sini. Dia itu kan datang dalam Dia itu pikiranmu dibawa. sayang. Kan dia datang dalam enggak. pikiranmu. Bukan begitu, Kak. Bukan dalam pikiran. Mereka memang menggunakan sesuatu yang bisa mendeteksi pikiran sama hati saya. Oke. Iya, oke. Jadi dia bisa mendeteksi hatimu. Terus bagaimana dia bisa tahu hatimu? Makanya kamu bilang dalam hatimu sendiri, sendiri, saya lagi nonton Miss Yuni nih, lagi teriak-teriak sama calo. Kan dia pasti jawab nih. Dia bisa jawab, dia bisa baca. Dia baca apa yang saya lihat, bisa tahu gitu. Oke. Kadang ini Miss Yuni lagi ngobrol sama kamu. Kira-kira dia tahu nggak sayang? dia nggak tahu, tapi kadang mereka memanggil mbak-mbak gitu, kayak bisa mengeksplain bahasa Indonesia gitu, bahasa ke Kantonis gitu, Kak. Masalahnya saya sering dengar mbak-mbak itu. Oh, di situ ada mbak Indonesianya juga. Di bawah sana saya kadang mendengar mbak-mbak mengeksplain, dan saya juga tidak tahu ini HP saya dipakai atau enggak gitu. Gini, sebentar sayang, sebentar. Bagaimana kamu tahu kalau ada mbak-mbak explain sama orang lain, ditranslatein ke bahasa Indonesia, bagaimana kamu tahu? Bukan, ditrans ke bahasa Kantonis. Karena saya dengar dalam bahasa Kantonis, karena kamu dengar. Dengarnya itu keras tapi atau? saya tidak bisa lihat. Iya, keras. Keras. Saya kan bilang tadi. Makanya kan saya bilang, boleh nggak direkam sayang? Kalau hari ini nggak bisa. Udah berapa hari ini setelah saya sakit, dikecilin, tapi masih dengar sedikit. Oke. Kamu sakit apa emang, Mbak? Aku nggak tahu, Mbak. Cuma kemarin aku sakit, terus baru kali ini saya periksa. Terus dokternya bilang kalau memang berapa hari ini minum obat, mungkin nggak sembuh atau semakin parah, kamu harus ke rumah sakit gitu, Mbak. Iya. Itu karena mereka. Kamu demam apa gimana? Enggak demam, dingin. Dan waktu itu kan hati sesek, dada sesek, dingin. Terus jari tangan itu membiru sama jari kaki membiru karena mereka selalu mengganggu saya, tidak bisa tidur. Saya selalu membolak-balikkan gimana caranya saya bisa tidur. Kamu nggak bisa tidur. Iya, karena mereka di sini mengganggu, sangat mengganggu, berisik. Mereka banyak, itu suara orang. Aku pernah lihat juga, mereka orang, tapi mereka ganta-ganti. Oke. Mbak, ingat-ingat nomor saya. Ini apa yang kamu apa yang terjadi pada kamu? Ini pernah terjadi pada Kotimah. Oh. Pernah terjadi pada Kotimah. Aku pernah lihat serombongan itu. Aku nggak tahu. Mereka memang berisik di bawah. Aku pernah lihat. Terus aku mencoba meredam. Jangan berisik. Maksudnya mereka kan bisa lihat saya dari jendela kan. Saya memang ngintip kan waktu itu. Ngintip. Terus abis itu gimana sih kalau bilang, kan Mbak tahu kan gimana cara bilang gitu kan, tangannya kan di mulut kan, saya gituin, terus mereka berhenti. Mereka banyak, maksudnya yang awal-awal mereka banyak, tapi yang sekarang aku nggak pernah lihat karena udah ganti lagi orangnya. Oke. Kayaknya ganti. Sekarang aku nggak pernah lihat. Oke, sayang, nggak apa-apa. Apa yang dalam pikiranmu itu memang benar. Tapi ingat-ingat nomor saya ya. Karena kalau kamu sakit lagi, kedinginan lagi, tiba-tiba kamu melihat sesuatu lagi, saya takutnya dokter akan salah paham. Terus kamu dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Ini terjadi pada Kotimah. Saya nggak melihat. Maaf Kak, saya nggak melihat yang aneh-aneh. Saya waktu pertama melihatnya orang. Iya, kamu melihat orang sayang, saya tahu. Makanya orang lain kan nggak ngelihat nih, orang lain juga nggak tahu. Kan orang lain boleh salah paham dong, bener nggak? Bener nggak? Jadi ini pernah terjadi pada Kotimah, orang Indramayu. Jadi dalam pikiran dia sama dengan sampean itu, dia mengatakan hal yang sama. Tapi keburu waktu itu saya nggak ngonten, jadi saya nggak nge-live waktu itu. Dia datang ke kantor saya. Nah, setelah seminggunya, tahu-tahu dia dimasukkan di rumah sakit jiwa.
Tapi posisi di rumah sakit jiwa selama 2 bulan itu dia nggak boleh pegang HP. Tapi saya kurang tahu bagaimana ceritanya dia bisa mendapatkan nomor saya. Dan akhirnya saya bisa komunikasi dengan dia dan saya minta dia dipulangkan dan dia sudah pulang. Nah, saya percaya dengan cerita kamu. Saya tahu itu apa yang kamu katakan adalah benar. Cuman orang lain kan tidak percaya, sayang. Bener nggak? Ada yang bilang juga orang-orang, dia ada yang tahu saya, maksudnya itu mbaknya dipermainkan orang begitu lama gitu. Tapi yang aku heran, kenapa mereka tidak ada yang membantu satupun, karena mereka tidak